Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fitarni amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan yang seterusnya, yaitu wasihru dan juga sihir. Sihir itu ya termasuk itu tadi ya. Kalau bahasa kita pelet, bahasa anak pondok mahabbah, bahasa kita santet, bahasa anak pondok hizib apa itu. Bahwa ada pun yang disebut sihir, lugutan di dalam tata bahasanya itu sorfu syai'in, memalingkan sesuatu an wajhihi, dari jalan yang sebenarnya. Jadi memalingkan sesuatu dari jalan yang sebenarnya itu. Umpama orang tuh asalnya tidak seneng sama Pak Janis, macam mana dia seneng, nah itu ya. Nah, itu. Tapi amalannya Quran semua Pak, nggak urus. Setan tuh ya hafal Quran, kiranya udah hafal Quran, lebih hafal setan daripada kita. Quran mu'alif rahimahullah, dia pakai bismillah Pak ya, walaupun itu ya pakai bismillah sama wae. Quran mu'alif rahimahullah santai tuh ya sama wae, dia pakai Quran juga. Qala al-mu'allif rahimahullah, wastilahan dan sihir di dalam istilahnya itu muzawalatin nufusi, menghilangkan nyawa atau menghilangkan nyawa ya. Al-khabisati yang jelek, biakwalin dengan ucapan, wa af'alin dan juga perbuatan, yungsa'u yang menjadikan atau menyebabkan anha dari khabisah tadi, umurun kepada beberapa umur, khariqon yang apa itu namanya berbeda, lil adati kepada adatnya. Jadi yang disebut namanya sihir menurut istilahnya syariat yaitu menghilangkan, ibaratnya tuh menyakiti lah, menyakiti dengan niat yang tidak baik, baik itu dengan ucapan, perbuatan yang menjadikan perkara itu nanti tidak umum, menjadi tidak umum. Memang ya repot Pak Lupi. Dulu pernah saya itu di Banyuwangi itu tahun berapa ya, 98 benar itu. Sama-sama Pak Lupi, dia itu pengurus pondok, saya pengurus pondok di Anasir, dia pengurus pondok di Pondok Mambaul Ulum berarti. Apa Minhajutulab ya. Nah itu dia tuh ya pengurus, saya pengurus. Dia punya adik cantik orang Jawa Barat Pak Lupi. Lah adiknya tuh disenengin orang sana, orang Oseng lah istilah bahasa kita, orang Banyuwangi. Lah itu ndak boleh tuh Pak Lupi, jengkel. Kakaknya tadi perutnya tuh diisi radio yang besar tuh, bukan yang kecil, radio yang besar. Nah itu yang dioperasi itu radio betul. Wong sebelum dioperasi itu ya bunyi kok Pak Lupi, salurannya ya banyak, mau bisa ganti-ganti dalam perut. Nah itu setelah dioperasi radio betul. Nah itu entah macam mana lah, itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya ndak pun dia ustadz, kiai apapun itu ya tergantung nanti kuat yang mana ya gitu. Ya cuman ndak bolehnya kita itu, yang ndak boleh itu begini hakikatnya atau istilah keyakinan kita, jangan ibaratnya
meyakini bahwa sihir itu hebat atau itu hebat. Jangan, tetap ibaratnya harus meyakini semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak izin ya tidak bisa, itu begitu. Andaikan pun mati disebab disantet orang ataupun apa itu, ya itu karena takdirnya begitu. Allah ibaratnya mengambil nyawa kita, tapi sebabnya seperti itu, gitu loh. Jadi Kang Dedi siapapun itu jangan menyangka ibaratnya sama-sama orang tuh baik kelihatannya, nggak ada dendam, nggak ada. Kadang ya ada, ya kadang ya nyikir kita juga. Walaupun kadang ya semakan seminum, itu begitu. Kalau mau alif rahimahullah. Tapi kan kita hebat, jangan aku hebat. Ya nabi lo nabi ya disikir orang. Kalau mau alif rahimahullah ya itu ya. Nah, itu jangan, pokoknya jangan apa ya namanya, jangan sombong lah. Ya artinya semuanya itu yang paling hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman keyakinan kita jangan begitu. Jangan sampai ibaratnya wah ini hebat, semuanya itu atas izin Allah. Kalau Allah nggak izin ya tidak akan mau, itu begitu. Makanya kita sama dianjurkan oleh ulama kita ada namanya isti'adah atau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah apa sih? Ta'awud lo, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu yang terkenal. Nah, itu kata-katanya kan banyak yang lain itu. Nah, bahkan para ulama itu ada yang berpendapat dari semua ayat Al-Qur'an itu semuanya jin, setan, demit itu banyak yang tahu. Nah, cuman ada satu yang dia itu tidak hafal. Nah, biasanya yang ditulis di surat Taubat itu, Pak. A'udzubillahi minas apa itu bacaannya itu. Nah, itu loh bacaan itu hafal. Itu pakai. Nah, Quran mu'alif rahimahullah. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa itu yo ayat Quran. Nah, tapi itu yang ibaratnya itu jin setan itu tidak hafal, itu begitu. Quran mu'alif rahimahullah. Wa madzhabul ulama'i, dan adapun mazhabnya para ulama itu anahu, sesungguhnya sihir itu pun hak pun ya benar adanya. Walahu, dan itu bagi sihir hakikatun juga ada hakikatnya. Lihilafan, karena ibaratnya itu berbeda atau berbeda pendapat lil mu'tazilati kepada mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang bagaimana sih orang-orang yang kepleset, azala itu kepleset. Artinya orang-orang yang meyakini bahwasanya segala perbuatan itu tergantung kita. Tidak ibaratnya itu sesuai dengan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya manusia perbuatan tergantung kita semua, nggak ada yang tidak. Bahkan ada kisah yang terkenal ya. Ibarat ulama Mu'tazilah yang terkenal siapa tuh namanya, lupa saya kan. Ya mengatakan itu pokoknya tergantung usaha kita semua. Manusia itu bisa menentukan katanya kan, bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, tobatnya itu apa Pak Lupi? Tobatnya dengan perempuan. Jadi ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah punya anak cantik. Nah, akhirnya dinikahkan sama ulama Mu'tazilah tadi yang mengatakan bahwasanya manusia bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, setelah nikah ya kan, karena itu ya alimah, artinya itu paham ilmu, perempuan anaknya ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Nah, malam pertama anak-anak cacak tidak denger ya kan. Oke, sekali oke, kedua oke, ya kan. Ketiga sudah minta obat Pak Lupi, ya kan itu. Keempat, wah tidak sanggup lagi. Kelima tidak sanggup lagi loh. Kata kamu berfatwa bahwasanya manusia bisa menentukan dirinya sendiri kok tidak kuat naik lagi, ya kan gitu maksudnya. Ya. Itu akhirnya tobat. Nah, bahwasanya manusia itu tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Termasuk yaitu barang yang sepele. Kalau umur 40-50 wae ya kan. Ada kanti-kanti itu sampai pesan-pesan obat kuat. Kalau Malik Ibrahim aneh-aneh wae kan. Itu artinya itu
manusia itu tidak bisa menentukan dirinya sendiri, tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sembrono, tetaplah ibaratnya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu pada berkata siapa para Mu'tazilah, anahu sesungguhnya sihir itu tahyilu, bisa untuk apa tuh namanya, apalah namanya ya, merubah atau watamwihi dan juga watamwihi dan juga membunuh, nah gitu. Jadi menurut kaum Mu'tazilah itu sihir itu bisa merubah dan bisa mematikan. Wa anahu dan sesungguhnya sihir itu yuktalu, bisa membunuh, wa yumrodu dan juga menyakitkan. Apalagi kok Mbah Seno ya kan, istrinya sakit bawa ke dukun, nah sudah, wah ini kena di sana, ini kena di sana, pasti itu. Kalau kata Pak Lupi nanti lain diperiksa-periksa, oh ini asam urat Pak, bukan kena, nah kan gitu. Tapi kalau ke dukun ya itu, wah ini kena di sana Pak di Seno, nah ini dia apa orang sana tuh nah, iri sama Pak Seno, nah ya semacam-macam, akhirnya timbul rasa buruk sangka kepada kawannya, tetangganya, sebegitu. Wa yufariku dan membedakan, wa yajmi'u dan pada berijma, siapa Mu'tazilah, wa waridalika dan selain daripada itu, wa taksiru dalika dan bekas daripada itu semua itu minallahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bahwasanya orang itu harus beryakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang yang meyakini seperti Mu'tazilah tadi, bahwa sihir itu bisa, yang asalnya mungkin jadi, contoh ini calon kepala desa kok jadi tidak nyalon, jadi kalah apa namanya politik, nah itu tidak bisa, itu tetap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan seperti itu, nah, kan gitu, bahkan bisa membunuh katanya sihir itu. Lah keyakinan yang seperti itu kabiratun, ibaratnya termasuk keyakinan menjadikan dosa besar inda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa kafaro dan juga dihukumi kafir inda baqil aimati menurut ulama-ulama yang selain daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa adapun sihir itu mahmulun memuat alama kepada sesuatu idza taqoda ketika beriktikad siapa seseorang taksiruhu kepada sebab daripada sihir tadi min ghairillahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakunu maka ada apa pikiran yang sedemikian itu kufron menjadi kufur bitifaki dengan mufakatnya sepakatnya para ulama. Jadi jangan sampai ya kan iman kita itu menjadi berpaling karena umpama kok ada sebab sihir segala macam ya kan, kambingnya mati terus ya karena kena sihir katanya, wah edan tenan. Nah jangan, pokoknya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan kita itu kok apa namanya, entah orang sakit entah apa kok karena wah kena ini kena itu, bukan karena Allah, maka ulama sepakat bahwa itu menjadikan kufur. Menurut Imam Syafi'i termasuk dosa besar. Kalau saudara-saudara kita yang lain ada yang mengatakan itu malah murtad. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi jangan sampai diitikotkan bahwa itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ya takdirnya Allah gitu ya. Wa amma ida itaqoda, takdirnya Allah tapi orang itu milih yang seperti itu loh ya itu. Wa amma ida itaqoda, dan adapun ketika meyakini siapa seseorang anallah sesungguhnya Allah itu ajro menjalankan siapa Allah ada tahu kepada adatnya Allah bikholkin dengan makhluk umurin kepada bikholkin umurin yang masalah perkara-perkara ingda qiraatil azaimi di dalam bacaan-bacaan yang dibutuhkan fala yakfuru maka hukumnya tidak kufur.
Khilafan berbeda litifaqil Mu'tazilati atas sepakatnya para ulama Mu'tazilah ala kufri atas kekafirannya hal tersebut. Maksudnya contohnya itu begini loh. Orang kalau sakit itu biasanya datang ke tempat Pak Lupi disuntik jadi sembuh. Lah kalau keyakinannya kok yang nyembuhkan itu suntiknya Pak Lupi tadi, ya termasuk tadi syirik atau kufur tadi. Pak Dino kepalanya pening, akhirnya beli Paramed tempat Pak Muklis. Wah untung ada Paramed. Jadi yakinnya yang menyembuhkan itu Paramed lah. Maka yang seperti itu dalam adat-adat yang seperti itulah malah yang menjadikan kita itu menjadi kufur menurut ulama-ulama kita. Maka untuk menghilangkan adat-adat yang seperti itu, maka menurut para ulama tasawuf itu walaupun membaca bismillah itu hukumnya sunnah, tapi kalau menurut ahli tasawuf hukumnya menjadi wajib untuk menghilangkan keyakinan dan adat-adat bahwasanya hal itu semua adalah atas izin, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu loh. Nah, karena ndak bisa kok bilang pasti itu. Sama-sama sakit kepalanya ya kan. Lek Gun sakit kepala, Pak Dino ya sakit kepala. Nah, Pak Dino diminumin bodrek sembuh katanya. Lah kalau Lek Gun lain lagi diminum bodrek enggak sembuh, dikasih duit sembuh. Nah, kan beda. Nah, itu beda-beda. Nah, itu begitu. Nah, sakit kepalanya Pak Muklis lain lagi. Asal dirayu istrinya sembuh. Nah, kan gitu kan lain-lain. Nah, kalau al-mu'alif rahimullah jadi seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu itu walaupun bismillah itu hukumnya sunnah, menurut orang-orang ahli tasawuf hukumnya menjadi wajib untuk menghilangkan adat-adat yang perasaan kita yang menyembuhkan sakit kepala itu budrek, paramek dan lain sebagainya, yang mengenyangkan diri kita itu nasi, makanan dan lain sebagainya. Nah itu untuk menghilangkan daripada adat-adat yang seperti itu. Maka menurut ahli tasawuf bismillahirrahmanirrahim atau bismillah itu hukumnya wajib, walaupun dalam fikihnya hukumnya menjadi sunnah. Lah orang yang berkeyakinan kembali tentang sihir, orang yang berkeyakinan masalah sihir tadi kok ibaratnya karena hebatnya sihir orang itu entah jadi sakit, entah jadi mati, maka itu ya dihukumi kufur tadi. Bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Maka kita tidak boleh begitu. Andaikan pun terjadi karena Allah Subhanahu wa taala izin. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak izin ya tidak terjadi. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mental Pak Lupi, kalau Pak Lupi kok nian-nian tuh. Kayaknya biasa seneng orang tuh dikasih kayaknya mempan ya kan. Nah, rupanya sudah itu sembuh, ketawa-ketawa pula kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau zaman dulu ya itu mungkin ya ada manfaatnya lah zaman dulu ya. Zaman orang-orang tua kita ya kan. Kalau sekarang tuh orang sudah nggak open di masalah seperti itu. Pokoknya asal duitnya banyak ya aman gitu guys. Sekarang sihirnya tuh duit itu. Oleh Malik Rohim tidak usah pakai itu lagi. Khilafan litifaqil alal kufri atas kekafirannya orang yang mengatakan bahwa namanya sihir itu hebat tadi. Nah, itu begitu. Jadi kalau menurut orang Mu'tazilah itu kafir atau menjadi keluar Islam. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu menjadi dosa besar. Nah, menurut para ulama yang lainnya, andaikan dia berpikir bahwa itu hasil dari sihir tadi, ya baru kufur tadi. Tapi kalau kok dia tidak berpikir begitu bahwa semuanya atas izin Allah, walaupun sebabnya sihir tadi, ya cuman menjadi dosa besar. Afada memberi faidahu kepada keterangan tersebut siapa as-Sahimi, Imam as-Sahimi, Wasarqawi dan Imam As-Sarqawi. Wal khuruju an ta'atil imam. Wal khuruju dan keluar an ta'atil imami dari taat kepada pemimpin. Wa in kana walaupun ada khuruj itu jaizan diperbolehkan
fima di dalam sesuatu laisa yang tidak ada apa ma, tidak ada itu bimaksiatin karena masalah maksiat. Afada memberi faidahu kepada keterangan tersebut siapa Ar-Romli, Imam Ar-Romli. Jadi termasuk maksiatnya badan kita itu kalau kok kita tidak mau mengikuti daripada kebijaksanaan daripada pemimpin. Lah kecuali kok masalah maksiat itu maka jaizun diperbolehkan. Umpama pemerintah kita nganjurkan kita harus ngerampok semua, umpama kan. Lah maka yang seperti itu boleh. Kita tidak mengikuti sesuai dengan kaidah la ta'ata li makhlukin li maksiati khaliqin. Tidak diperkenankan suatu bentuk taat dikarenakan untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Tidak boleh taat kepada makhluk yang taatnya tadi untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Itu kemarin sudah diterangkan ya. Nah itu seperti itu. Jadi apapun kebijaksanaan pemerintah kita ya kan, mau tidak mau kita wajib mengikuti. Mau tidak mau kita wajib mengikuti. Batasannya apa Pak mengikutinya? Selagi tidak masalah maksiat. Nah, kok nganjurkan ayo sana bermaksiat lah, itu baru tidak boleh. Nah itu begitu. Tapi kebijaksanaan apapun, tapi dolim Pak, nggak urus dolim nggak dolim, kita tetap harus taat. Intinya begitu. Ya itu. Kita boleh menentang pemerintah, boleh ibaratnya memisahkan diri dari aturan pemerintah. Itu ada batasnya dalam hadisnya, yaitu selagi kok pemerintah itu masih membebaskan kita sholat 5 waktu, batasannya ya masih membebaskan sholat 5 waktu, lah itu maka kita masih wajib taat kepada pemerintah. Tapi kalau nanti Pak Lupi anggar sholat di dor boleh. Nah, ibaratnya apa bahasanya itu makar, nah itu baru diperbolehkan. Nah, selagi pemerintah itu ibaratnya tidak melarang kita sholat 5 waktu, maka wajib taat kepada aturan pemerintah. Bahkan di situ hadisnya itu walau doriba doruka, walaupun punggungmu dipukuli. Maksudnya para ulama walaupun kamu didolimi, nah, walau ukhida maluka, walaupun hartamu dirampas, dipajeki, ini itu segala macam, ngaji ya dipajeki, dodol getah dipajeki, jual sawit dipajeki, jalan wae dipajeki. Walaupun begitu, tetap kita masih wajib taat kepada pemerintah. Lah, kalau pemerintah itu kok sudah melarang kita sholat 5 waktu, lah baru silakan nak makarlah, silakan nak ibaratnya berontaklah. Itu aturan daripada syariat. Tapi kalau itu masih bebas, ya Kang Dedi suruh sholat ya masih bebas, ya kan ngaji masih bebas, lah itu tidak diperkenankan menentang daripada pemerintah. Pemerintah itu enggak ngelarang lah Pak Janis, ya bebas lah kita tuh sholat ya kan, kapanpun bebas kita sholat ya. Kita wae yang kadang tuh enggak mau sholat, masalahnya kan itu. Wa tawala alal yatimi awil masjidi aw liqada'i aw nahwi dzalika wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana saksi itu macam itu? Pak Lupi, suntik Pak Lupi. Biasanya ada macam dunia. Wih, Kali itu lewat. wih, kalau bebalat apa? Pertanyaan lagi. ngantuk. Pertanyaan lagi.